Ya, di samping buah jeruk lambang Imlek ya teman-teman, buah naga. Ini buah naga ya teman-teman. Jadi Imlek itu ada 2 buah yang menjadi lambang Imlek. Satu buah jeruk ya nih, jeruk. Yang kedua buah naga. Jadi 2 buah ini lambang Imlek ya teman-teman. Kebanyakan sih jeruk ya. Kalau jeruk kan gampang dicari ya. Kalau naga itu kalau nggak musim nggak ada ya teman-teman. Sehingga kalau buah naga itu nunggu musim. Ya, cuma kalau Imlek pasti ada rata-rata gitu. Ya teman-teman, ini buah naga. Buah naga ini ada yang merah, ada yang putih dalamnya ya teman-teman. Gitu. Ya. Ada yang merah. Ini merah ya. Ini merah ya. Ada yang putih. Gitu ya. Jadi lambang Imlek itu buah jeruk ya sama buah naga. Ini 2 lambang ini biasanya ada waktu saat Imlek, buah Imlek ya. Gini ya teman-teman, aku contohi ke teman-teman supaya teman-teman tahu. Itu kan adat zaman dulu ya teman-teman, adat Cina ya. Nggak tahu sekarang kan negara Cina ini kan sudah berkembang ya, sudah internasional ya. Nggak tahu masih menganut adat atau enggak, aku juga nggak tahu ya teman-teman, aku belum pernah ke sana. Jadi ini kalau ada zaman dulu, zaman Kaisar Cina ya teman-teman, ya baik Kaisar Manchu atau Kaisar Ming atau Kaisar Guang ya teman-teman, setiap kaisar itu setiap hari raya Imlek di meja makannya disediakan buah jeruk sama buah naga gitu ya teman-teman. Kalau zaman sekarang kan sudah nggak zaman kekaisaran ya Cina kan sudah presiden ya teman-teman, sudah beda ya, mungkin ya sudah lebih maju, tapi masalah masih ada enggak aku kan enggak tahu ya teman-teman. Ya mungkin ada, masih ada lah sedikit, kan banyak juga generasi baru ini tetap masih nurut generasi lama ya teman-teman. Kalau adat itu memang susah kan sudah diturun-turunkan ya ke nenek moyangnya gitu teman-teman ya. Inilah buah naga, jadi buah Imlek buah naga. Jadi Imlek identik dengan buah jeruk sama buah naga ya. Ini buah jeruk ini ya teman-teman hiasan, aku contohin aja teman. Aku punya jeruk asli cuma nggak aku upload, nggak usah, aku lagi ngupload buah naga ini hanya untuk manis saja supaya teman-teman tahu identiknya ya antara jeruk dan naga gitu. Jadi kalau Imlek itu identiknya merah ya teman-teman. Terus identiknya ada buah, untuk buah itu jeruk ya, paling enggak jeruk atau naga, buah naga. Itu melambangkan keberuntungan ya, melambangkan hoki kalau orang Cina. Jadi kalau di setiap rumah ya kalau Imlek dipajang merah-merah. Jadi kalau ada teman-teman seperti kutuk ya, seperti orang mengirim satu hal yang buruk gitu, nah itu ada. Jadi saat merah itu yang buruk itu melihat silau gitu ya teman-teman. Ceritanya begitu ya, nanti panjang dan ya, ada sejarahnya sendiri, dulu ayahku cerita begitu ya. Mau bener apa enggak ya nggak tahu, namanya hikayat cerita ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada naga, misalnya ada setan kayak gitu teman-teman, ada hal yang nggak bagus ya masuk, melihat di rumah itu ada merah-merah kayak gitu, orangnya pergi yang gitunya pergi gitu ya teman-teman. Jadi makanya kalau Imlek itu di setiap teman-teman, di setiap rumah pasti ada merah. Misalnya di ruang tamu ada merah, di atas ada merah sedikit ya, merah entah kertas merah, entah pokoknya lambangnya merah ya teman-teman gitu. Misalnya di kantor ada merahnya sedikit
itu ndak apa-apa ya, pokoknya enak merah lah wis gitu ceritanya begitu ya. Aku kembali ke sini lagi ya teman-teman, ini buah naga, buat naga merah ya. Ada juga kan buah naga putih, cuma nggak cocok kalau untuk Imlek ya. Kalau buah naga yang cocok untuk Imlek itu adalah buah naga merah ya teman-teman. Nih ya, ini jeruk itu kita cocokin sesuai dengan ini, sesuai dengan adat ya teman-teman. Yang cocok itu merah gitu. Kalau teman-teman susah nyari, kalau buah naga ini kan susah nyarinya gitu. Yang banyak itu jeruk ya, makanya orang-orang banyak pakai jeruk ya teman-teman. Nggak apa-apa, jeruk boleh, buah naga boleh gitu ya teman-teman. Jadi kalau Imlek kemarin kan aku sudah masak lambang-lambang Imlek ya, ada ikan gitu. Ikan itu juga bagus, lambang kekayaan ya teman. Lihat di uploadku yang dulu ya, yang kemarin ya. Terus ada kue keranjang yang kemarin ya teman-teman. Nah ini buahnya ya, buah naga sama buah jeruk. Ini yang identik untuk Imlek ya. Jadi aku kasih ke teman-teman ide-ide kalau misalnya teman-teman yang merayakan Imlek ingin cari buah ya. Ini teman-teman bisa pakai 2 buah ini. Ya, kalau susah naga ya yang jeruk wis gitu. Ya, teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang merayakan Imlek, yang enggak merayakan ya ora apa-apa. Enggak apa-apa kan, mengetahui jadi untuk apa teman-teman, untuk pengetahuan aja ya. Aku kasih pengetahuan sedikit ya teman-teman, yang aku tahu ya, yang aku tahu gitu, yang aku tahu sejarah-sejarah itu gitu. Aku kasih pengetahuan untuk teman-teman. Nah, untuk 3 macam masakan ini harus selalu ada ya teman-teman. Tuh seperti aku bilang ikan ya, terus buahnya ini gitu ya, terus kue keranjang. Nah 3 macam ini teman-teman selalu ada teman-teman. Kalau yang lain-lain tuh boleh ada boleh enggak, kayak ayam tuh juga ada lambangnya. Nanti aku cerita ya teman-teman. Kayak tadi daging merah ada itu. Kalau orang yang kaya ya teman-teman, orang yang Taipan ya, orang Cina itu kalau kaya namanya Taipan, namanya bangsawan, sultan gitu ya, kalau orang Jawa bilang sultan. Jadi kalau orang-orang kaya di Cina itu yang namanya Taipan ya teman-teman, itu kalau Imlek itu satu meja itu, mejanya bulat, enggak kotak. Meja bulat itu ada lambangnya. Bulat itu artinya melingkar, akan kembali ya. Kalau meja bulat itu diputar kan balik lagi, diputar balik, artinya kalau bulat itu artinya kekeluargaan, akhirnya hubungan erat gitu. Nah, mejanya bulat besar. Kalau yang orang kaya itu teman-teman, mejanya dari batu giok ya, batu giok bulat gede itu. Nah itu orang kaya itu begitu. Terus itu adalah para bangsawan ya Taipan yang aku bilang. Nah di meja itu, setiap meja itu ada masakan ikan, terus ada ayam, ada daging merah. Nah, terus ada ini apa nama buah-buahan gini, jeruk, naga, anggur merah. Anggur juga bisa teman-teman, tapi yang anggur merah ya, bukan anggur hitam ya, bukan anggur hijau ya, anggur merah gitu. Kan ada yang mahal teman-teman anggur merah itu. Ya, aku nggak tahu, aku nggak dapet anggur seperti itu. Jadi ini aku ngomongin yang rakyat aja ya, nggak usah yang orang-orang kaya ya. Orang kaya nanti nggak bisa ngikuti, susah. Bahannya susah, nggak bisa. Nah itu makanannya seperti itu teman-teman. Banyak tuh satu meja. Tuh masih ada yang lain. Terus minum apa, sempe tuh. Terus ada lagi namanya makanan yang untuk Imlek itu kayak ini apa, aku juga nggak tahu tuh makanannya itu ada gitu. Itu satu meja penuh makanan, ada capcay ya, ada pakle, terus ada apa, udang gitu, udang, ada ikan, ada ayam, ada daging, pokoknya ada bebek, pokoknya macam-macam. Itu orang-orang yang sultan-sultan itu ya teman-teman. Aku nggak ngikuti ya teman-teman, aku posting yang
yang untuk rakyat aja ya, nggak posting untuk yang sultan-sultan. Aku nggak bisa ngikuti bahannya ya teman-teman. Jadi buahnya yaitu naga, jeruk, anggur merah gitu-gitu. Pokoknya buah yang mahal-mahal. Kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, kayak gitu. Kalau mau mangga juga mangganya yang cakep, yang merah itu mangga bulat kayak mangga telur itu loh teman-teman. Nah kayak gitu. Kalau wong sultan ya teman-teman. Jadi ini aku hanya ngikutin ini aja, apa sesuai dengan kemampuan kita lah, yang kira-kira kita rakyat menjangkau lah gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak pakai yang bahan yang unggul-unggul ya gitu tuh. Jadi itu begitu. Kalau yang Taipan Cina itu yang orang-orang kaya di Cina ya, di negara Cina ya teman-teman, di negara apa seperti negara Cina ya, itu adatnya begitu. Mejanya itu aja sudah ratusan juta, mejanya doang tuh teman-teman. Mejanya dari giok teman-teman. Terus minumnya itu juga pakai cangkir-cangkir giok teman-teman. Piringnya juga batu-batu kayak gitu-gitu piringnya. Itu keluar saat Imlek, kalau hari biasa nggak keluar. Jadi saat Imlek itu nanti terus apa, piring-piringnya, gelasnya segala itu merah semua teman-teman, kayak gitu. Aku punya sedikit ya, itu ada perabot merah itu ada. Tapi itu untuk yang untuk pernikahan ya aku ada. Cuma yang untuk umum aku nggak ada ya teman-teman. Nanti aja deh aku upload ke teman-teman. Itu aku ya ada yang untuk minum teh aja. Kalau yang apa namanya, yang untuk apa namanya teman-teman, yang untuk orang Taipan itu aku nggak ada gitu ya teman-teman. Gitu aja wis, nanti tidak panjang banget ya. Ini dialah buah Imlek, yaitu buah naga dan buah jeruk. Nanti aku cerita lagi lah ya teman-teman, nanti kebanyakan kepanjangan teman-teman tidak bosen ya. Anakku bilang, mama kalau upload jangan panjang-panjang, nanti penonton bosen dengerin mama ya. Nah gitu. Jadi anakku bilang nanti tidak penonton bosen. Mudah-mudahan tidak bosen ya teman-teman. Itu aku kasih ini aja contoh-contoh. Wes gitu dulu lah teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Salam teman-teman semuanya. Kalau di Singapura, Hong Kong itu ya, Chinese itu yang ada kayak Malaysia yang ada Chinese begitu ya. Kalau di sini di Indonesia itu gelodok gitu. Di gelodok itu pasti ada merah-merah semua ya. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih dulu ya teman-teman. Sekian dulu. Terima kasih ya. Aku cerita tentang buah Imlek ya, yaitu buah naga dan buah jeruk. Terima kasih teman-teman.